Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Untuk membuatmu sukses, Kaisar Dewa Bulan. Yunce sekali lagi dibuat bingung oleh kata-kata Xia Qingyue. Kenapa? Kaisar Dewa Bulan memiliki putra dan putrinya sendiri, dan memiliki 11 Dewa Bulan lainnya. Jadi mengapa dia sebenarnya menginginkan Xia Qingyue, yang baru tiba di alam Dewa Bulan beberapa tahun yang lalu, untuk menggantikan posisinya sebagai Kaisar Dewa Bulan? Lebih jauh lagi, bahkan tanpa mengungkit fakta bahwa dia hanyalah putri angkatnya, aura energinya yang dalam menunjukkan bahwa dia hanya berada pada tahap awal alam roh ilahi dan dia bahkan tidak lebih kuat dari Yunce. Jadi dibandingkan dengan dua kata, Dewa Kaisar, yang auranya saja bisa menekan langit dan bumi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa disatukan sama sekali. Mungkinkah karena dia memiliki hati kaca berkaca? Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan alam Dewa Bulan? Itu adalah salah satu dari 4 kerajaan di wilayah ilahi timur, sebuah kerajaan dengan sejarah dan warisan hampir 1 juta tahun. Xia Qingyue tidak memiliki ikatan darah atau hubungan mendalam dengan alam Dewa Bulan, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan dia menjadi Kaisar Dewa Bulan hanya karena dia memiliki hati kaca berkaca? Itu sama saja dengan menyerahkan alam Dewa Bulan yang luas kepada orang luar. Bukankah itu gagasan yang sepenuhnya tidak masuk akal dan menggelikan? Ada banyak alasan untuk itu, kata Xia Qingyue. Alasan pertama adalah karena Heart of Glass milikku. Yang kedua adalah karena 9 tubuh yang sangat indah milikku. Yang ketiga mungkin karena saya adalah putri ibu saya. Tapi alasan yang paling penting adalah karena ayah angkat tidak punya pilihan lain. Yunce menjadi semakin bingung setelah dia mendengar kata-kata itu. Saya bisa memahami bagian tentang hati kaca mengkilap. Di masa lalu, alam surga abadi menjadi kerajaan raja justru karena nenek moyang yang membangunnya memiliki hati kaca berkaca. Jika Anda menjadi Kaisar Dewa Bulan, mungkin itu akan memungkinkan alam Dewa Bulan mendapatkan apa yang disebut perlindungan surga. Tetapi, alasan inti mengapa kerajaan begitu kuat adalah karena adanya warisan unik di setiap kerajaan. Warisan-warisan ini memastikan bahwa kerajaan-kerajaan ini memiliki tingkat kekuasaan tertinggi dan memperkuat kekuasaan mereka secara mendalam. Xia Qingyue melanjutkan perkataannya, selanjutnya, jika kamu ingin mendapatkan pengakuan atas kekuatan Dewa Bulan dan mendapatkan warisan, seseorang memerlukan bakat bawaan yang sangat tinggi atau kecocokan yang memadai. Ini adalah satu hal yang Yunce sudah lama sadari. Dewa Bintang dari alam Dewa Bintang dan Dewa Bulan dari alam Dewa Bulan adalah sama. Ayah angkatku mewarisi kekuatan Dewa Bulan dari Dewa Bulan terkuat Zike. Namun, di antara semua keturunan ayah angkat, tidak ada satupun anak yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan dari salah satu kekuatan Dewa Bulan. Jadi wajar jika tidak ada orang yang bisa mewarisi kekuatan suci Zike miliknya. Namun, 9 tubuh yang sangat indah, milikku memungkinkanku menjadi sangat cocok untuk segala jenis kekuatan. Ayah angkat berkata bahwa aku adalah satu-satunya pilihannya dan aku adalah pilihan sempurna yang diberikan kepadanya oleh surga. Yunce mengerutkan alisnya saat dia berbicara dengan suara bingung, mungkinkah ayah angkatmu sudah bosan menjadi Kaisar Dewa Bulan? Selain itu, seseorang yang mungkin cocok dengan kekuatannya mungkin pada akhirnya akan muncul di antara keturunannya, jadi mengapa dia begitu ingin membuat keputusan seperti itu? Xia Qingyue menghela nafas dengan muram. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan lembut berbisik, karena waktu ayah angkat tidak banyak yang tersisa juga. Yunce tertegun mendengar kata-kata itu saat dia menjawab dengan suara heran, apa yang kamu katakan? Mata Xia Qingyue menjadi kabur saat berkabut. Dia tahu apa yang sebenarnya diwakili oleh kepergiannya. Dia telah benar-benar menghancurkan seluruh martabat ayah angkatnya,
menghancurkan harapan ayah angkatnya, dan telah menghancurkan keinginan terakhir ibu dan ayah angkatnya. Dia tahu bahwa dia akan terperosok oleh rasa bersalah yang dia rasakan terhadap ayah angkatnya selama sisa hidupnya. Tapi, jika dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, itu juga akan merugikan Yun Che yang bangkit dari kematian. Baru hari ini dia akhirnya benar-benar memahami betapa menyakitkannya bagi ibunya ketika dia membuat keputusan bertahun-tahun yang lalu. Tidak peduli siapa yang dia pilih, itu salah. Tidak peduli siapa yang dia pilih, itu tetap dosa. Namun ia juga beruntung, karena orang yang seharusnya paling menyalahkan dan membencinya malah justru melimpahinya dengan cinta sejati yang tahan karat. Jika Yue Wugu adalah seorang laki-laki dan dia terjebak di antara dua wanita, pilihannya tidak akan menyakitkan sama sekali dan bahkan mungkin saja itu akan menghasilkan hasil terbaik. Tapi karena dia adalah seorang wanita, tidak peduli apa yang dia lakukan atau pilih, di mata dunia, hal itu akan selamanya dicap dengan label ternoda dan dosa. Bahkan jika semua ini bukan kesalahannya dalam hal ini. Setidaknya, meski Kaisar Dewa Bulan belum pernah membencinya karena hal ini sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu contoh tragedi terbesar. King Yue, berapa umur ayah angkatmu saat ini? Yun Che jelas tidak menyadari keadaan hati si King Yue yang tidak teratur saat dia mengajukan pertanyaan setelah memikirkan sesuatu untuk sementara waktu. 17.000 tahun, jawab si King Yue. Kalau begitu, seharusnya tidak demikian. Yun Che mengerutkan alisnya saat dia berkata, aku mendengar guruku memberitahuku bahwa begitu kamu mencapai tingkat yang telah dicapai Kaisar Dewa Bulan, umurmu seharusnya sekitar 50.000 tahun, dan bahkan mungkin lebih lama dari itu. Alam Dewa Bulan bahkan belum setua itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya banyak waktu lagi? Suara Siati Yue selembut kapas ketika dia berbisik, ramalan surgawi. Mata Yun Che melebar secara dramatis sebelum mulutnya bergerak dengan keras, ya ampun, sebenarnya aku mengira itu adalah sesuatu yang serius. Tapi ternyata mereka adalah sekelompok penipu tua. Maksudmu kalian semua juga percaya kata-kata penipu tua itu? Tentu saja bukan tanpa alasan Yun Che yakin bahwa alam misteri surgawi dipenuhi dengan sekelompok penipu tua. Dia telah keluar dari 9 kesengsaraan yang turun dari surga tanpa cedera sama sekali karena kekuatan ilahi dewa jahatnya. Namun 3 tetua misteri surgawi mengatakan itu karena dia adalah anak surga. Meskipun hal itu telah menyelesaikan situasi sulit baginya, hal itu menyebabkan Yun Che secara permanen mencap mereka sebagai penipu tua. Namun tanpa alasan apapun, semua alam bintang besar di wilayah ilahi timur sangat mempercayai misteri surgawi dan ramalan alam misteri surgawi, dan ini termasuk 4 alam raja besar. Selama konvensi dewa yang mendalam, 3 tetua misteri surgawi bahkan duduk bersama dengan kerajaan. Setiap milenium, ayah angkatku secara pribadi akan mengunjungi alam misteri surgawi dan setiap kali dia menerima ramalan, itu pasti akan menjadi kenyataan, tanpa pengecualian apapun. Yun Che berpikir, apakah itu benar-benar akurat? Terakhir kali dia mengunjungi alam misteri surgawi adalah 5 tahun lalu. Dia memperoleh misteri surgawi di sana yang memberitahunya bahwa dalam 10 tahun ke depan, dia pasti akan mati. Ini adalah misteri surgawi yang dia terima 5 tahun lalu. Itu juga berarti, saat ini, Kaisar Dewa Bulan hanya punya waktu sekitar 5 tahun lagi untuk hidup, jika ramalan itu menjadi kenyataan. Itu tidak mungkin. Yun Che menggelengkan kepalanya saat dia menolak gagasan itu dengan tegas. Umur Kaisar Dewa Bulan masih jauh dari harapan dan saya baru melihatnya hari ini, vitalitas dan aliran energinya sangat baik. Jika seseorang berspekulasi bahwa dia mungkin dibunuh oleh seseorang, siapa di dunia ini yang mampu membunuh seorang kaisar dewa? Jika ada yang mengatakan bahwa seseorang bisa mengalahkan Kaisar Dewa Bulan, Yun Che pasti akan mempercayai orang itu.
Raja Naga bisa mengalahkannya, dan Kianye Fantian juga bisa melakukannya. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa Kaisar Dewa Bulan dapat dibunuh oleh seseorang, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta ini yang akan mempercayai hal itu, apalagi Yunce. Untuk menjadi seorang Kaisar Dewa, budidaya seseorang dalam cara ilahi harus sudah berada pada batas alam master ilahi. Meskipun Yunce tidak mengerti seberapa kuat sebenarnya alam itu, dia tahu bahwa mati akan lebih sulit daripada mencoba mencapai surga begitu kamu berada di level itu. Bahkan jika 3 kaisar dewa lainnya di wilayah ilahi timur bergandengan tangan untuk mencoba membunuhnya, itu akan sia-sia kecuali Kaisar Dewa Bulan sendiri yang ingin bertarung sampai mati. Jika bukan itu masalahnya dan dia tidak mau, bahkan upaya gabungan dari 3 kaisar dewa tidak akan mampu membunuhnya. Tapi Bapak Angkat percaya, terlebih lagi, bahkan sebelum pergi ke alam misteri surgawi saat itu, dia sudah memiliki firasat serupa. Tidak peduli seberapa akuratnya sebelumnya, hal semacam ini adalah sesuatu yang Anda bahkan tidak perlu percaya. Yunce masih menggelengkan kepalanya sebelum menggumamkan kutukan. Ketiga penipu tua itu, penipuan mereka benar-benar tidak mengenal batas. Jika itu tidak terjadi, tentu saja itu adalah yang terbaik, kata Xia Qingyue sambil menghela nafas frustrasi dan muram. Tapi ayah angkatnya adalah Kaisar Dewa Bulan dan dia mempercayainya, jadi dia perlu membuat persiapan terbaik sebelum hal itu terjadi. Bagi ayah angkat, yang terpenting adalah menemukan seseorang yang bisa menggantikannya. Namun di antara keturunannya, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisinya sebagai Kaisar Dewa. Terlebih lagi, di seluruh alam Dewa Bulan, dia tidak dapat menemukan satu orang pun yang cocok dengan kekuatan suci, Zike. Jadi dia akhirnya memilihku. Meskipun ayah angkat mengatakan bahwa saya adalah pilihannya yang paling sempurna, saya tahu bahwa ini adalah pilihan yang terpaksa dia ambil karena ketidakberdayaannya. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya saat ini, meskipun aku bukan Kaisar Dewa Bulan, jika memang seperti ini, mungkin kata-katanya tidak menghiburmu. Kamu memang pilihan paling sempurna yang dianugerahkan surga kepadanya. Bahkan jika memang ada seseorang di antara keturunannya yang dapat mewarisi kekuatan sucinya, dia mungkin akan tetap memilihmu. Mata indah Xia Qingyue melirik ke arahnya dan ada sedikit kebingungan di dalam dirinya. Ayah angkatmu tidak seperti kami. Kita telah hidup tidak lebih dari beberapa dekade namun dia telah hidup selama hampir 20.000 tahun. Bagi orang setingkatnya, sesuatu seperti hubungan kekeluargaan telah lama menjadi tipis dan hambar. Baginya, hal yang paling penting tidak diragukan lagi adalah alam Dewa Bulan yang telah dia janjikan sepanjang hidupnya. Sebagai Kaisar Dewa Bulan, keberadaan alam Dewa Bulan di dalam hatinya tidak diragukan lagi jauh melampaui segalanya. Kata-kata Yunce adalah sesuatu yang Xia Tiyue juga pahami dengan baik. Tidak ada penerus yang cocok di antara keturunannya sehingga dia memang bisa mentransfer gelar Realm King ke salah satu dewa bulan lainnya. Namun, kekuatan suci, Zike, miliknya bukan hanya yang terkuat tetapi juga merupakan kekuatan yang menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Siapapun akan tetap memiliki keinginan egois, sehingga wajar jika ia berharap kekuatan yang menemaninya sepanjang hidupnya akan terus berkuasa bahkan setelah kematiannya. Terlebih lagi, jika Anda benar-benar dapat mewarisinya dan mewarisinya dengan sempurna, maka ayah angkat Anda pasti akan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. 9 tubuh yang sangat indah, bertahun-tahun yang lalu, ketika Jasmine menyebutkannya kepadanya, dia hanya memberikan penjelasan sederhana. Dia telah mengatakan bahwa orang yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah akan memiliki dunia kecil di dalam pembuluh darahnya yang dapat melampaui hukum alam dan batas-batas alam. Ini juga mengapa dia bisa mengembangkan Frozen and Divine Art di Frozen Cloud Asgard meskipun dia tidak memiliki garis keturunan Ice Phoenix.
Pada saat yang sama, dia juga merupakan inkubator budidaya ganda terbaik di alam semesta. Tapi siapa sangka bahwa dunia indah di dalam pembuluh darahnya yang dalam sebenarnya bisa menjadi media sempurna untuk kekuatan apapun. Surga benar-benar terlalu baik bagi Xia Qingyue. Lebih jauh lagi, dengan hati kaca mengkilap milikmu, ini akan memberikan perlindungan surga di mata dunia. Jadi jika Anda benar-benar menjadi Kaisar Dewa Bulan, tentu saja Anda bisa membawa alam Dewa Bulan di bawah perlindungan yang sama. Bagi Kaisar Dewa Bulan, mungkin tidak ada yang lebih penting daripada masa depan alam Dewa Bulan. Adapun anggapan bahwa hati kaca mengkilap akan memberikan perlindungan langit, itu adalah sesuatu yang diyakini oleh seluruh wilayah ilahi timur, dan kerajaan bahkan lebih yakin akan hal ini daripada yang lain. Bahkan ketika dia berada di benua langit yang mendalam, Jasmine juga dengan sangat jelas mengatakan kepadanya sebelumnya ketika dia berbicara tentang subjek ini, bahwa itu memang tubuh yang menerima perlindungan dari langit itu sendiri. Bahkan setelah Xia Tiyue menghilang, Jasmine telah memberitahunya lebih dari sekali bahwa Xia Tiyue dilindungi oleh surga sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Lagi pula, ada contoh besar tepat di depan mereka, alam surga abadi yang masih berdiri di puncak wilayah ilahi timur bahkan hingga hari ini. Itu bahkan ditempatkan di atas alam Dewa Bulan yang memiliki sejarah lebih panjang daripada sebelumnya, jadi akan sulit bagi siapapun untuk melupakannya bahkan jika mereka menginginkannya. Beberapa tahun terakhir yang Anda habiskan di alam Dewa Bulan telah memberi ayah angkat Anda pemahaman yang cukup tentang Anda. Mungkin, di antara semua hal tersebut, sebagian disebabkan oleh perasaannya terhadap ibumu, namun seharusnya hanya sebagian kecil saja. Warisan kekuatan ilahi dan masa depan alam Dewa Bulan adalah hal terpenting baginya. Jadi, baginya, kamu memang pilihan yang lebih sempurna yang telah dianugerahkan kepadanya oleh surga. Xia Qingyue terdiam untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah dia diam-diam memikirkan kata-kata Yun Ce. Pada saat ini, Yun Ce sekarang benar-benar mengerti mengapa Xia Qingyue mengatakan bahwa upacara pernikahan ini lebih untuk disaksikan oleh orang-orang di alam Dewa Bulan. Meskipun dia memang bisa dengan sempurna mewarisi kekuatan suci, Zike, dan dia juga memiliki hati kaca berkaca yang bisa memberikan perlindungan surga pada alam Dewa Bulan, namun statusnya membuatnya benar-benar tidak layak menjadi Kaisar Bulan. Alam Dewa, Kaisar Dewa Bulan memiliki putra dan putri, alam Dewa Bulan memiliki seorang putra mahkota, Dewa Bulan lainnya, dan beberapa faksi berbeda. Jika seseorang melewati semua hal ini dan memindahkan tahta ke putri angkat yang tidak dilahirkan di alam Dewa Bulan dan yang bahkan tidak dipahami oleh siapapun. Bahkan jika itu atas perintah Kaisar Dewa Bulan sendiri, itu akan menjadi hal yang buruk, pasti akan memicu penolakan dan penolakan yang sangat intens dan kejam yang akan mengguncang seluruh dunia, terutama dari putra mahkota Dewa Bulan. Tapi jika dia memindahkan posisinya ke permaisuri Dewa Bulan, maka itu akan menjadi hal yang berbeda. Meskipun masih ada penolakan dan keberatan, tidak diragukan lagi jumlahnya akan kurang dari 10 atau bahkan ratusan kali lipat dibandingkan dengan skenario lainnya. Hanya saja, Qingyue, Yun Ce tiba-tiba berkata, Kaisar Dewa Bulan, Raja Kerajaan dari Kerajaan, adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh kebanyakan orang. Namun, mengingat temperamen Anda, apakah Anda benar-benar bersedia menggantikan posisinya? Atau apakah Anda murni mencoba membayar kembali hutang budi Anda kepada ayah angkat Anda? Xia Qingyue berkata, saya tidak ingin menentang keinginan ayah angkat, tetapi sebagian dari keinginan itu benar-benar merupakan keinginan saya sendiri. Yun Ce tercengang mendengarnya. Mata Xia Qingyue menjadi dalam dan suram, rambut panjangnya yang halus tergerai di bahu dan dadanya yang harum. Cahaya terang dari Vanishing Moon Celestial Palace menyinari miennya yang seperti peri. Sepanjang hidupku,
Aku telah menuangkan segalanya ke dalam jalan yang mendalam, jadi aku juga bermimpi melihat batas-batas kemana jalan yang mendalam itu dapat membawaku. Awalnya, meski aku bekerja keras selama sisa hidupku, aku mungkin tidak bisa mencapai tujuan itu. Tetapi jika saya mewarisi kekuatan suci ayah angkat, saya akan mampu memenuhi keinginan ini dalam semalam. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mengalami kepergian orang-orang yang saya cintai, bencana yang menimpa sekte saya, dan saya hampir kehilangan nyawa dalam banyak kesempatan. Jadi saya sudah paham betul apa artinya menjadi lemah di dunia ini. Saya tidak ingin lagi terjebak menyaksikan hal-hal yang saya tidak ingin terjadi di depan mata saya karena ketidakberdayaan saya. Dia selalu mengejar cara yang lebih mendalam dan kondisi mentalnya selama bertahun-tahun juga terus berubah. Namun dia tidak menyebutkan bahwa ada peristiwa besar yang memicu semua perubahan tersebut, dan peristiwa itu adalah kematian Yun Che. Mewarisi kesaktian dan tahta ayah angkat tidak hanya akan memenuhi harapan ayah angkat yang telah dia percayakan kepadaku, tetapi juga akan mewujudkan impian yang selama ini aku kejar. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk menolak. Jadi begitu. Yun Che perlahan menganggukkan kepalanya tapi saat dia hendak melanjutkan berbicara, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Meskipun upacara pernikahan yang diadakan di alam Dewa Bulan hari ini adalah sebuah kebohongan besar, seperti yang telah diumumkan oleh Kaisar Dewa Bulan, itu adalah hari yang paling penting baginya dan juga merupakan hari yang akan menentukan masa depan alam Dewa Bulan. Ini tidak sedikit pun dilebih-lebihkan jika dipikir-pikir. Itu akan menghapuskan penghinaan yang diderita oleh Kaisar Dewa Bulan bertahun-tahun yang lalu. Itu akan menyelesaikan beban yang dipikul Yue Wugu di dalam hatinya dan memungkinkannya untuk meninggal dunia dengan damai ke dunia berikutnya. Hal ini akan memenuhi keinginan terakhir Kaisar Dewa Bulan dan Yue Wugu, sekaligus menetapkan dasar rencana yang memungkinkan Xia King Yue menggantikannya sebagai Kaisar Dewa Bulan berikutnya. Ini bukan sekedar perayaan pernikahan sederhana dan hal-hal yang terlibat dalam pembuatan hari ini telah jauh melampaui imajinasi semua orang. Bagi Kaisar Dewa Bulan, bagi Yue Wugu, bagi alam Dewa Bulan, dan bagi Xia King Yue, ini adalah peristiwa yang sangat penting. Dia tetap fokus sepenuhnya pada penghitungan ulang Xia King Yue dan dia terus mencerna informasi sambil merenungkan semua hal ini. Tapi dia sebenarnya lupa, bahwa semua benda ini kini telah hancur total. Karena penampilannya, karena pilihan Xia King Yue, semuanya kini hancur. Begitu dia memikirkan hal itu, Yun Che merasa hatinya tenggelam. Dia berkata dengan suara lembut, King Yue, maafkan aku, jika bukan karena aku. Ini bukan salahmu, kata King Yue sambil menggelengkan kepalanya. Itu adalah pilihanku. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku saja tentang semua hal ini? Pada saat itu, kamu hanya perlu menggunakan transmisi suara untuk memberitahuku, dan mungkin ada sesuatu tapi Yun Che tidak melanjutkan bicaranya. Mungkin, kamu akan menerimanya. Xia Tiyue bertanya, setidaknya, aku tahu bahwa kamu tidak benar-benar akan menikah dengan Kaisar Dewa Bulan, kata Yun Che sambil menyandarkan kepalanya ke belakang dan menutup matanya, kegelisahan berkobar di dalam hatinya. Anda pasti mengetahuinya, tetapi apakah seluruh dunia akan mengetahuinya? Xia King Yue mengucapkan kata-kata yang hampir sama persis dengan yang diucapkan ibunya dengan suara melankolis. Sejak saat itu, seluruh dunia akan mengenalku sebagai permaisuri Dewa Alam Dewa Bulan. Bahkan jika itu hanya gelar kosong, bahkan jika Kaisar Bintang Dewa tidak mengungkapkan kepada semua yang hadir bahwa Anda dan saya adalah suami dan istri, bahkan jika masalah ini tidak akan pernah terungkap, apakah Anda benar-benar dapat menerimanya? Yun Che tidak bisa menjawab. Xia King Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya, kamu adalah individu yang sangat sombong, aku tahu ini sejak hari pertama aku menikah denganmu. Hari ini, di depan ayah angkat,
Anda memukuli dua putranya dengan kejam. Bukankah tujuannya agar aku melihat kemarahan dan kebencian di hatimu? King Yue, kamu tidak perlu merasa bersalah dan kamu tidak perlu lagi merasa berhutang budi padaku. Jika Anda tidak ada, maka gelar Permaisuri Dewa hanya akan menjadi gelar kosong yang memungkinkan saya dan ayah angkat mewujudkan keinginan hati kami. Tapi karena kamu masih ada, maka aku tetap istrimu. Di satu sisi adalah ayah dan ibu angkatnya, di sisi lain adalah Yun Che yang muncul entah dari mana. Awalnya, rencananya akan berjalan lancar tanpa hambatan, tapi sama seperti bagaimana Yue Wugu tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya bertahun-tahun yang lalu, surga sekali lagi memainkan lelucon yang baik dan jahat pada saat yang sama. Karena Yun Che yang dia pikir telah hilang selamanya, sekali lagi muncul di hadapannya. Dia telah memilih Yun Che, dia bahkan belum memikirkannya, karena pada saat itu, pikirannya telah dilemparkan ke dalam kekacauan total, dan dia pada dasarnya tidak dapat mempertimbangkan apapun. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu mengapa dia memilih Yun Che. Seluruh wilayah ilahi timur telah berkumpul di sana, jadi tidak mungkin lagi menghentikan atau menyesali upacara pernikahan ini. Setelah dia meminta istana langit bulan hilang kepada Kaisar Dewa Bulan, dia ingin melarikan diri sendirian, melarikan diri dari gelar Permaisuri Dewa, dan begitu kemarahan Kaisar Dewa Bulan mereda, dia akan kembali untuk menjelaskan, dan menebus dosa-dosanya. Tapi ketika Kaisar Bintang Dewa telah mengungkapkan kontrak pernikahan kepada semua yang hadir dan Yun Che juga mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain selain membawa Yun Che bersamanya. Kalau tidak, Kaisar Dewa Bulan pasti akan membunuh Yun Che ketika dia mengamuk karena marah tidak peduli siapa dia. Yun Che sangat terguncang oleh ini, dia diam-diam menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Jika Xia King Yue tidak benar-benar ingin menikahi siapapun dan itu adalah pernikahan palsu yang hanya sebatas gelar dan nama saja, bisakah dia memaksakan dirinya untuk menerimanya? Tapi, di sisi lain, ada martabat dan harapan terpenting ayah angkatnya serta keinginan terakhir dari ibunya sendiri. Namun dia telah memilihnya, dia meninggalkan ayah angkat yang sangat dia syukuri, meninggalkan ibunya sendiri dan meninggalkan alam Dewa Bulan juga. Jadi sekarang, darah hati yang menodai jubah bulannya bahkan lebih mencolok dan menusuk hati dari sebelumnya. Mereka adalah suami dan istri, dan mereka telah melakukannya sejak mereka berusia 16 tahun. Tapi sekarang dia memikirkannya, apa sebenarnya yang telah dia lakukan untuknya selama bertahun-tahun. Dia mendapatkan satu demi satu kekasih dan dia bahkan menikahi Chang Yue setelah itu, dan selanjutnya menikah dengan permaisuri iblis kecil, dan kapan dia pernah bertanya padanya, istri kandungnya, tentang hal-hal semacam ini dan kapan dia bahkan pernah menyelamatkannya, satu pemikiran untuk perasaannya. Dia selalu berpikir bahwa Xia King Yue hanya fokus pada mengejar jalan yang mendalam dan bahwa dia selalu menjaga jarak dengan sengaja, mengabaikan hubungan mereka sebagai suami dan istri. Tapi baru hari ini dia menyadari bahwa orang yang benar-benar mengabaikan hubungan ini adalah dia. Dia tiba-tiba merasa sulit bernapas tetapi Yun Che melangkah maju dan dengan ringan memeluk Xia King Yue dari belakang. Tubuh Xia King Yue sedikit bergidik, tapi dia tidak berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Tubuhnya masih terasa sedingin es ketika siksaan yang timbul karena meninggalkan ayah angkatnya dan ibu kandungnya sendiri memporak-porandakan hatinya, meninggalkannya dalam jurang kesakitan. Tapi, setelah merasakan kenyataan Yun Che di sisinya, hatinya perlahan mulai tenang. Dia menutup matanya dan berbicara seolah-olah dia sedang berbicara di dalam mimpi. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu merasa seperti sedang memimpikannya mimpi ilusi, sampai aku melihatmu lagi. Sektenya mengalami bencana dan pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya berada di dunia yang benar-benar aneh dan asing. Dia sendirian-sendirian dan setiap orang, setiap benda, setiap hembusan udara,
dan setiap butir pasir terasa asing baginya. Dia tidak mengenal siapapun, tidak ada seorang pun yang membantunya atau menemaninya. Segala sesuatu yang dia miliki di benua langit yang mendalam sepertinya hanya menjadi kenangan belaka, tempat yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan lagi. Kata-kata lembut dan tampaknya tidak berarti itu berbicara tentang kesepian dan kesedihan yang tak terbatas. Meskipun dia bisa menemukan ibunya di tempat ini, dan menemaninya, dia tetap saja memiliki kesepian sebagai temannya. Hanya ketika Yun Che muncul dia merasa seolah-olah dia telah terbangun dari mimpi. Faktanya, dia benar-benar merasa seperti dia masih hidup. King Yue, setelah ini, kamu akan ditemani olehku. Yun Che diam-diam memeluknya lebih erat. Mengenai apa yang terjadi kali ini, aku akan kembali bersamamu dan memohon pengampunan dari Kaisar Dewa Bulan dan ibumu. Tidak, Xia Tiyue menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan bahwa ini bukan salahmu. Saya sendiri yang akan kembali untuk memohon pengampunan mereka. Karena kamu masih mengakui aku sebagai suamimu, maka jika seseorang harus menebus sesuatu, maka wajar jika kita menebus dosa-dosa kita sebagai suami istri, kata Yun Che sambil tersenyum tipis. Xia King Yue masih menggelengkan kepalanya, ayah angkat mungkin masih memaafkanku. Faktanya, dia mungkin memutuskan untuk tidak melampiaskan amarahnya kepada Anda, tetapi, dia tidak mungkin memaafkan Anda. Penampilanmu, sebaliknya, hanya akan memicu kemarahannya. Kata-kata Xia King Yue mengejutkan Yun Che dan setelah itu, dia terdiam. Xia King Yue adalah putri Yue Wugu, putri angkatnya. Jadi meskipun dia telah melakukan kesalahan besar, Kaisar Dewa Bulan masih bisa memaafkannya. Tapi siapa dia, Yun Che, bagi Kaisar Dewa Bulan? Sebagai pelaku utama atas semua yang telah terjadi, tidak mencari seluruh wilayah ilahi timur untuk mengejarnya sudah menjadi batasnya. Jadi atas dasar apa dia akan dimaafkan oleh Kaisar Dewa Bulan? Meskipun Yun Che tidak melakukan satu hal pun. 2 hari adalah waktu yang cukup untuk meredakan kemarahan ayah angkatku. Suara Xia King Yue lembut dan lembut saat dia menghela nafas dalam hatinya, desahan yang tidak dapat didengar oleh Yun Che. Jadi 48 jam dari sekarang, aku akan mengembalikanmu ke alam surga abadi. Setelah itu, aku akan kembali ke alam Dewa Bulan untuk memohon pengampunan ayah angkat. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, ayah angkat selalu memperlakukanku seolah-olah aku miliknya sendiri. Dia tidak akan mencelaku terlalu berlebihan. Kamu harus fokus pada berkultivasi dengan damai di alam surga abadi. Surga, itu memang kesempatan yang sangat langka. Meskipun dia tidak menaruh perhatian pada konvensi dewa yang mendalam, dia juga tahu tentang fakta bahwa ribuan anak pilihan surga akan memasuki mutiara surga abadi. Saat Yun Che hendak menjawab, Vanishing Moon Celestial Palace tiba-tiba diguncang oleh sesuatu, dan bahkan cahaya terang di dalamnya berkedip-kedip sejenak. Alis Yun Che tenggelam saat dia dengan cepat melepaskan Xia King Yue. Apa yang terjadi? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat keluar dari tirai cahaya raksasa di depan mereka menuju hamparan bintang di alam semesta dan melihat seseorang yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan bergegas ke arah mereka. Kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace sangat cepat, namun sosok berwarna emas ini mampu secara perlahan menutup jarak di antara mereka. Dan yang cukup mengejutkan, dampak yang mengguncang kapal tadi sebenarnya adalah serangan energinya yang dalam. Itu adalah Dewa Bulan Emas Yue Wuji, kata Xia King Yue sambil menatap melalui tirai cahaya. Fitur gioknya tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan. Di antara 12 Dewa Bulan, kecuali ayah angkat, dia adalah yang tercepat di antara mereka. Namun, dia tidak akan bisa menangkap kita. Saat dia membisikkan kata-kata itu, tangan bersalju Xia King Yue membalik dan mengikuti kilatan cahaya bulan. Vanishing Moon Celestial Palace yang sudah sangat cepat sebenarnya terus meningkatkan kecepatannya satu tingkat lagi. Segera,
jarak di antara mereka tidak lagi semakin dekat dan pada saat berikutnya, mereka secara bertahap mulai semakin menjauh. Setelah dia merasakan hal ini, sosok emas itu tampak semakin marah. Sebuah bintang berwarna emas yang dapat menutupi bumi dan menghalangi sinar matahari tiba-tiba meledak dan menjulang di atas istana langit bulan hilang. Vanishing Moon Celestial Palace masih merupakan salah satu kapal perang terdalam terbaik di seluruh alam dewa, jadi meskipun ia menghadapi kekuatan setingkat dewa bulan, ia masih mampu menampilkan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Di bawah cahaya emas yang dalam itu, Vanishing Moon Celestial Palace berguncang dan bergetar, dan bahkan sedikit keluar dari jalurnya. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, ia kembali mendapatkan keseimbangannya dan kecepatannya hampir tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, akibat gempa susulan, sosok emas itu kembali tertinggal lebih jauh di dalam debu. Saya harap dia tidak mengejar kita terlalu lama. Saat Xia Qingyue selesai menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, dia melihat sosok emas itu tiba-tiba berhenti, hanya dalam sekejap, sosok itu benar-benar lenyap dari pandangan mereka. Xia Qingyue sedikit terkejut dengan hal itu dan dadanya naik turun dengan cepat. Dia bergumam dengan suara agak bingung, kemarahan ayah angkat sudah mereda. Cahaya yang sangat besar bersinar di tangannya sekali lagi dan Vanishing Moon Celestial Palace mulai melambat secara bertahap. Terbang dengan kecepatan ekstrim akan sangat meningkatkan konsumsi bahan bakarnya, dan satu-satunya alasan Dewa Bulan Emas menghentikan pengejarannya adalah karena perintah Kaisar Dewa Bulan. Ini berarti bahwa bahaya tersebut mungkin sudah teratasi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu lagi terbang dengan kecepatan ekstrim dan mereka dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk terbang selama 48 jam lagi. Suasana ketegangan yang tegang hanya bertahan sekitar 10 napas lagi sebelum menghilang sepenuhnya, mereka berdua saling menatap tetapi mereka hanya berdiri di sana saling memandang dalam diam. Yunce adalah teman lama pertama yang ditemui Xia Qingyue di alam dewa, dan bukankah Xia Qingyue juga bukan teman lama pertama yang ditemui Yunce di alam dewa? Mereka adalah pasangan yang telah menikah selama 12 tahun, namun mereka jarang bertemu dan sering meninggalkan satu sama lain, dan setiap pertemuan akan diikuti dengan kepergian. Setiap kali mereka bertemu, semuanya berakhir dalam sekejap. Namun setiap kali mereka berpisah, itu akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan bahkan ada suatu saat mereka mengira kematian akan memisahkan mereka selamanya. Kalau bukan karena perayaan pernikahan dan akad nikah, mungkin tidak ada cara untuk membuktikan bahwa mereka adalah suami istri. Sungguh menakjubkan dan aneh bahwa kehidupan mereka sepertinya selalu bersinggungan dan menyatu. Di Heavenly Sword Villa, berakhir dengan pertarungan antara suami dan istri. Dia telah memilih untuk tinggal di Frozen Cloud Asgard. Namun Yunce entah bagaimana menjadi murid laki-laki pertama dalam sejarah Frozen Cloud Asgard. Dia telah dikirim ke alam dewa, namun meskipun mereka dipisahkan oleh kematian, mereka entah bagaimana berhasil bertemu lagi di alam semesta yang luas ini. Seolah-olah ada benang tak kasat mata yang mengikat mereka, dan itu adalah benang yang menghubungkan mereka dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di primordial mendalam ark bertahun-tahun yang lalu? Xia Qingyue membuka mulutnya terlebih dahulu, dan mengapa kamu datang ke alam dewa? Pada saat itu, saya juga berpikir bahwa saya pasti akan mati. Apa yang terjadi di primordial mendalam ark sudah menjadi kenangan yang jauh di benak Yunce, tapi masih tetap sangat cerah dan segar ketika dia mengingatnya. Dia mulai menceritakan kisahnya kepada Xia Qingyue sejak saat itu dan seterusnya. Dia memberitahu Xia Qingyue tentang keberadaan Jasmine. Dia juga memberitahunya tentang bagaimana primordial mendalam ark telah membawanya ke dunia iblis ilusi dan bagaimana hal itu membawanya menemukan orang tua aslinya dan bertemu dengan permaisuri iblis kecil.
Dia kemudian berbicara tentang bagaimana dia kembali ke benua langit yang mendalam dan menyelamatkan Frozen Cloud Asgard dari bencana. Setelah dia berbicara tentang mencapai Frozen Cloud Asgard, dia berbicara tentang pertumbuhan Xia Yuanba, kesengsaraan di Xuanyuan Wentian, dan berbagai perubahan yang terjadi di benua langit yang mendalam, hingga bagian di mana dia mengikuti Mu Bingyun ke alam dewa dan diterima ke dalam sekte Divine Ice Phoenix. Ini adalah pertama kalinya dia membuka hatinya sedemikian rupa kepada Xia Qingyue. Mungkin karena pilihannya telah berdampak dan sangat menyentuh hatinya. Siapa sangka leluhur Frozen Cloud masih ada di dunia ini. Tidak kusangka bahwa Frozen Cloud Asgard sebenarnya memiliki hubungan misterius dengan Snow Song Realm, kata Xia Qingyue sambil menghela nafas penuh emosi. Pada tahun pertama dia tiba di alam dewa, Xia Qingyue telah mengetahui dari Kaisar Dewa Bulan sendiri bahwa seni ilahi ujung beku yang dia perlihatkan jelas merupakan kanon penobatan Dewa Phoenix Es dari alam Song Salju. Tapi dia secara alami tidak dapat membayangkan betapa menakjubkan dan indahnya hubungan misterius ini. Jika kita memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, saya akan membawa Anda menemui Tuan Istana Bingyun. Saat memikirkan Mu Bingyun, tanpa sadar hati Yun Ce menghangat. Awalnya, aku berpikir bahwa Ketua Istana Bingyun adalah orang yang sangat berhati dingin dan acuh tak acuh. Namun baru kemudian aku mengetahui bahwa dia sama sekali tidak berperasaan. Sebaliknya, dia adalah orang paling murni, hangat, dan lembut yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Kali ini, aku sudah membuatnya mengkhawatirkanku lagi. Sebelum mereka menyadarinya, Vanishing Moon Celestial Palace telah terbang keluar dari wilayah ilahi timur dan terbang ke alam semesta luas dan tak terbatas yang belum mereka temukan.